Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama, ya, ini adalah bagian dari bacaan di mana ada gambaran bahwa ayah berbuat jahat lalu anak giginya ngilu itu ya. Lalu dijawab dengan perikop ini. Memang ini bagian bawahnya. Tetapi bahwa yang dimasalahkan di sini adalah bagaimana Allah sebenarnya itu lebih berkenan kepada pertobatannya. Allah sungguh-sungguh berkenan ya, supaya orang fasik itu bertobat. Orang fasik itu bertobat. Dan masalahnya memang kadang orang tidak sadar atau tidak tahu atau bahwa tidak mau tahu kalau dirinya sedang dalam keadaan berdosa, ya, dalam keadaan dalam fasik atau tidak benar, sehingga orang harus sungguh-sungguh melihat lagi, orang harus mengenal lagi apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki. Tuhan seperti yang dalam bacaan Injil tadi, dia mengatakan bahwa jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar, tidak lebih benar daripada orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi yang diharapkan adalah orang melihat dirinya, apakah saya ini sudah benar, dan cara melihat diri apakah saya ini benar atau tidak, memang Tuhan sendiri sebenarnya. Kita mampu melihat diri kita itu sebagai menyadari kedosaan kita itu adalah suatu rahmat. Maka jangan dikira orang yang tahu, oh saya itu ternyata salah di sini. Itu ternyata orang itu tidak dalam keadaan berahmat. Jangan dikira orang berahmat itu orang yang kehidupannya enak, lancar, tidak ada penderitaan. Nah itu berarti dia berahmat. Nah itu biasanya pikiran manusia. Padahal tidak demikian. Jika kita diberi pengetahuan, diberi kesadaran bahwa saya itu masih punya suatu hal yang masih belum katakanlah di dalam hati kita belum damai gitu ya. Cirinya kita belum dalam keadaan berdosa itu adalah tidak damai dalam hidup kita. Itu salah satu tanda yang bisa kita rasakan dan bisa pertanyakan dalam kehidupan kita, apakah saya damai? Damai dengan diri saya, bisa jadi saya nggak bisa damai dengan diri saya. Saya kok pendek gini ya, saya kok tidak bisa suara bagus semerdu ibu itu sehingga dia bisa menjadi anggota kur, atau saya kok nggak bisa main organ saya kok nggak bisa. Ada tanda-tanda bahwa kita tidak damai, tidak bisa menerima diri sendiri, dan juga tidak bisa menerima sesama. Tidak bisa menerima sesama. Maka tadi juga diingatkan, segeralah berdamai dengan lawanmu, dengan saudaramu bahkan segera berdamailah dengan saudaramu. Dan kemudian juga berdamai dengan alam. Lihat, bencana-bencana itu sebenarnya yang terakhir ini adalah banjir di Jakarta. Siapa yang tidak tahu beritanya banjir di Jakarta sangat ketinggalan karena itu ramai sekali dan orang waduh seru Bagaimana kasihan sekali masyarakat itu menjadi korban, selalu korban akibat dari kepemimpinan yang kurang mampu untuk bisa mengatasi atau paling tidak mengurangi dampak atau bagaimana akibat eksekusinya juga lambat, akibat orang tidak berani mengambil keputusan, atau juga orang terbelit dalam situasi
politik dan lain sebagainya, karena yang dimainkan adalah berbagai hal di balik itu semua, maka ya akhirnya kelihatan bahwa sebenarnya kita juga tidak mampu berdamai dengan alam, ya, bencana alam dan lain sebagainya. Lalu berdamai dengan Tuhan, nah ini sebenarnya menjadi kunci dari kedamaian kita dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Sebenarnya kita pertama-tama berdamai dengan Tuhan sendiri. Maka tadi juga di bacaan pertama itu ditunjukkan bagaimana orang yang tidak berdamai dengan Tuhan. Tadi selalu mengatakan bahwa seperti Israel itu, apakah tindakanku yang tepat atau tindakanmu, ya? Jadi orang Israel mengatakan tindakan Tuhan itu tidak tepat. Nah, itu juga bentuk bahwa kita tidak berdamai dengan Tuhan. Tuhan, kok beri tantangan seperti ini, kok tidak seperti ya yang lain. Saudaraku yang lain enak, saya menderita. Ya, teman saya kok beri segalanya sepertinya indah, saya kok seperti ini, ya itu. Apakah kita merasa seperti itu? Tindakan Tuhan itu tidak tepat. Artinya kita menjadi tidak damai. Karena selalu menyalahkan, selalu ya mencari bahwa kita itu adalah orang yang benar, bahwa Tuhanlah yang salah. Nah, kalau demikian adanya, maka mari kita hari ini dibawa lagi untuk sungguh-sungguh ya melihat bahwa ketika kita mampu melihat suatu hal yang tidak benar dalam diri kita, itu adalah suatu rahmat. Karena disitulah kita bisa memperbaiki ya sedikit demi sedikit kehidupan kita, sehingga ya praktek keagamaan kita adalah lebih daripada ya orang-orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu. Mereka sudah cukup puas dengan statusnya dianggap sebagai ahli Taurat. Namanya ahli Taurat itu juga sudah ahli. Wis toh, Anda seperti frater saja yang mau. Anda bertanya tentang hukum yang mana, Taurat yang sebelah mana, apa yang harus dipatuhi, Taurat ada berapa, ya toh, detail-detailnya bagaimana, mereka menguasai. Ya, di kepala mereka ada tulisan-tulisan di mana ada hukum utama, mencintai Tuhan dan lain sebagainya. Ya, ada dalam diri mereka. Tetapi satu hal, yakni menyadari bahwa dalam hati kita itu ada ketidakdamaian, itulah suatu rahmat. Rahmat untuk kita akhirnya dipanggil Tuhan untuk mencari dalam jalan damai. Pertobatan itu adalah jalan damai. Maka sungguh indah jika orang itu bertobat. Artinya dia mau dipanggil untuk berdamai. Berdamai dengan siapapun. Dan itu kadang paling sulit dengan orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, paling dekat itu malah paling sulit biasanya, gitu. Satu rumah, setiap hari jalan bareng itu paling sulit. Ya. Jadi kita serumah dengan orang ini, tetapi kita itu selalu ngungkit, aduh sebenarnya saya enggak betah dengan, tapi ya gimana? Ya, terus seperti itu dengan pribadi yang lain misalnya, ya. Nah, itu semacam itu. Bagaimana kita ya sungguh-sungguh berada atau mendengarkan suara Tuhan yang terus memanggil kita untuk ayo bersegeralah berdamai. Segeralah berdamai. Masa Prapaskah ini kita diberi kesempatan untuk itu, ya, untuk berdamai, ya, untuk tidak lagi mengatakan bahwa Tuhan itu tidak tepat tindakannya. Berhenti ya, tapi coba kita melihat diri kita. Oh, saya yang ternyata tidak tepat. Ya, Tuhan sudah sering ngajar saya untuk mengampuni, tetapi saya tetap belum bisa mengampuni. Maaf Tuhan, untuk yang satu orang ini saya nggak bisa. Nah biasanya gitu ya, kita sampai janji seperti itu. Ada juga seperti itu. Ya, tetapi kita bahwa ada mencoba untuk berdamai, mencoba untuk ya. Kadangkala memang cara berdamai itu memang orang harus mengorbankan. Ya, mengorbankan. Maka pantang dan puasa itu kan sebenarnya mengorbankan.
Mengorbankan kesempatan di mana kita biasanya kenyang sekarang menjadi lapar, menjadi haus. Biasanya kita makan enak, sekarang Jumat ini ada pantang, saya tidak boleh makan daging ya. Biasanya saya suka yang itu, saya tidak suka itu. Biasanya saya merokok, saya tidak merokok. Itu adalah latihan bagi kita untuk kita juga mampu berdamai. Sekurang-kurangnya dengan diri kita sendiri. Bagaimana sih rasanya kalau saya lapar itu, tetapi saya tetap bisa damai. Saya tidak marah, saya malah bisa memahami orang, saya bisa malah mengerti kehidupan orang miskin seperti apa. Dan itulah sebenarnya makna dari puasa kita. Ya, lebih sabar, lebih tahan, tapi tetap ya kita mau berdamai dengan diri kita sendiri. Semoga masa yang indah ini kita tanggapi dengan hati kita yang terus terbuka atas rahmat Tuhan, sehingga langkah untuk berdamai, langkah untuk bertobat itu sungguh-sungguh ada dan nyata dalam diri kita. Semoga ya kita bisa sungguh-sungguh ya, tidak seperti orang Farisi dan ahli Taurat, karena kita berani untuk berdamai dan berani untuk bertobat. Amin.